Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau membahas sebuah film drama komedi mesum tapi nyentrik yang sekali lagi menghadirkan aktris cantik kesayangan Anda Lily Sobieski, seorang gadis cantik yang lugu dan polos, yang selalu mengalami masalah dengan uang, hingga memutuskan untuk menjadi seorang dominatrix. Apakah dominatrix itu? Nah, daripada penasaran, mari kita saksikan filmnya. Film ini menceritakan tentang seorang gadis cantik bernama Alberta. Alberta bekerja sebagai seorang penjaga di sebuah toko kelontong di kampung halamannya yang kecil. Suatu malam, cowoknya datang ke toko, ketika Alberta sedang sibuk melayani pembeli. Cowoknya menitipkan sebuah amplop untuk diberikan kepada bos Alberta, si pemilik toko. Karena sedang sibuk melayani pembeli, Alberta meletakkan amplop sembarangan di atas meja. Ketika pembeli mulai sepi, si bos datang, dan Alberta baru sadar kalau amplop coklat di atas meja yang berisi uang, udah hilang enggak ada. Si bos yang udah enggak sabar tiba-tiba. Si bos menyuruh anak buahnya menghajar si cowok yang masih menunggu di dalam mobil. Alberta yang ketakutan melihat itu, langsung lari keluar dan lari ngumpet dalam sebuah bis yang sedang parkir. Untung supir bus yang baik hati menyelamatkan Alberta dari kejaran bosnya yang marah besar. Alberta ngikut terus bis yang menuju Vancouver itu, dan merasa lega bisa lolos dari orang-orang jahat itu. Tapi Alberta juga sedih, meninggalkan cowoknya yang dipukulin karena keteledorannya. Alberta mendatangi sebuah rumah. Ternyata itu rumah mantan pengasuhnya bernama Selena. Alberta mau menumpang tinggal di rumah itu, walaupun Selena tampaknya keberatan. Selena akhirnya mengizinkan, tapi tidak mau melihat Alberta bermalas-malasan. Alberta berjanji akan segera mencari pekerjaan. Ketika sedang melihat-lihat bagian dalam rumah, tiba-tiba Alberta melihat seorang pria aneh memakai kostum kulit aneh. Ketika Alberta masih bingung dengan apa yang dilihatnya, Selena muncul dengan kostum yang sama dan memakai sepatu bot setinggi paha. Pria itu bernama Spencer, dan senang menjadi budak Selena. Mereka berdua pergi dengan kostum aneh itu, dan Alberta ditinggal sendiri di rumah yang bagus itu. Di sebuah kamar, ia melihat banyak kostum aneh milik Selena. Alberta akhirnya diterima bekerja di sebuah minimarket. Di sana, ia bertemu dengan kepala security gemuk yang galak dan tegas. Ketika kembali ke rumah, Alberta melihat Selena yang sudah memakai pakaian dinasnya. Sekarang Selena berprofesi menjadi seorang dominatrix profesional, yang pekerjaannya adalah memberi kesenangan pada pria dengan memberinya rasa sakit. Dominatrix berarti seorang wanita yang dominan, atau mendominasi dalam hubungan seksual yang menyimpang. Ketika Selena pergi, Alberta iseng mencoba memakai salah satu kostumnya. Ketika sedang minum, tiba-tiba Spencer tiba-tiba datang mengagetkannya, membuat minumannya tumpah membasahi kostum. Alberta berusaha membersihkan noda pada kostum, tapi Selena keburu datang. Selena marah karena kostum seharga $800 itu, akan dipakainya untuk janji malam ini. Spencer pun menjadi sasaran kekesalan kedua AWW itu. Ketika Selena pergi, lagi-lagi Alberta iseng menonton video rekaman yang dikirimkan oleh para klien Selena. Alberta terpikat oleh tarif gaji $300 per jam menjadi seorang dominatrix, dan berkeinginan untuk mengganti kostum Selena yang dirusak olehnya. Ia lantas menelpon salah satu klien bernama Paul. Kepada Paul, Alberta mengaku sebagai Selena. Mereka janjian ketemu di sebuah food court. Melihat kecantikan Alberta, dari awal ketemu Paul sudah nurut saja. Bahkan Paul manut ketika dipasangin iketan leher kayak dogi. Sudah 1 jam mereka makan bersama dan Alberta merasa sudah melakukan tugasnya sebagai dominatrix, sehingga ia menagih Paul $300-nya. Paul yang ketagihan mengajak Alberta ke rumahnya dan akan memberi $300 lagi. Alberta menolak dan beranjak pulang, tapi Paul memaksanya dengan merangkak seperti dogi, membuat Alberta malu diliatin orang-orang. Dengan terpaksa Alberta ngikut ke rumah Paul.
Di dalam rumah, Alberta melihat Paul mengambil uang dari sebuah tas, dan memberikannya $300 kepada Alberta. Ketika mereka sedang asik melakukan permainan dominatrix, tiba-tiba muncul seorang pria yang mengaku sebagai bos Paul, bernama Rene. Kedatangan Rene yang mengganggu keasyikan mereka, dirasa Alberta seperti mempunyai gelagat yang tidak baik, sehingga Alberta bergegas ingin pergi saja. Tapi tiba-tiba, muncul dua orang pria lagi bernama Isaac dan Aaron, yang membuat Alberta semakin ketakutan. Mereka menanyakan pada Paul di mana ia menyimpan uang $500.000 yang Paul curi dari mereka. Setelah disiksa, Paul baru mengaku kalau uang itu disimpan dalam sebuah tas di lemari. Tapi ternyata cuma ada $20.000 dalam tas itu. Paul membela diri, mengatakan bahwa berapapun uang yang dimilikinya itu, adalah hasil menang di kasino. Aaron yang emosi memukuli Paul hingga tak sadarkan diri, dan Rene melerainya, hingga terjadi keributan sendiri di antara mereka. Dan tiba-tiba, mereka baru sadar kalau Alberta dan tas berisi uang sudah tidak ada di tempatnya. Sesampainya di rumah, Alberta menceritakan kejadian yang ia alami kepada Selena. Ia merasa khawatir dengan kondisi Paul dan hendak melapor polisi. Tapi Selena mencegahnya. Alberta melarikan diri dari tempat kejadian, mengambil uang Paul saat keluar, yang membuat para perampok percaya bahwa dia juga terlibat dalam pencurian tersebut. Para begundal mengobrak-abrik rumah Paul, tapi tetap tidak menemukan uang $500.000 itu. Keesokan paginya, Alberta bekerja lagi di supermarket. Teman kerjanya mengingatkan kalau Alberta tidak memakai name tag-nya. Alberta baru sadar kalau name tag-nya hilang. Ketika pulang dan sesampainya di rumah, tiba-tiba Rene sudah ada di dalam rumah dan menemukan tas berisi uangnya. Rene menemukan rumahnya dari name tag Alberta yang tertinggal. Rene memaksa Alberta memberitahu di mana uang yang $500.000 itu. Tiba-tiba Selena datang dan tiba-tiba. Tapi, Selena yang masih dirasuki jiwa polwan balas melawan dan menghajar Rene. Akhirnya Rene berhasil diikat. Selena kecewa Alberta tidak menceritakan bagian kalau ia mencuri uang $20.000 dari kawanan penjahat dan menyimpannya di rumahnya. Tambah kecewa lagi ketika mengetahui Alberta memakai namanya ketika menemui Paul. Takut kalau dua orang kawanan akan datang menyusul, akhirnya mereka mengungsi ke rumah Spencer. Alberta, open that door now. Dan ternyata Spencer punya sebuah ruangan yang cocok untuk mengurung Rene. Selena menggeledah dompet Rene, dan menemukan alamat rumah Paul. Alberta melihat Rene mencoba melepaskan ikatannya, di mana hal ini membuatnya kesal dan tiba-tiba. Alberta menarik rambut Rene yang ternyata botak. Alberta mempunyai sebuah rencana untuk menolong Paul, agar mereka bisa meminta bagian dari uang yang $500.000 itu. Ia menelpon ke HP Paul, yang diangkat oleh Isaac. Kembali Alberta meminta Isaac ketemuan di food court. Alberta berbagi tugas dengan Selena. Alberta menangani Isaac, sedangkan Selena menyamar menjadi seorang perawat teman Rene, yang ditugaskan untuk menolong membawa Paul ke rumah sakit. Selena datang disambut Aaron yang bodoh, yang ditugaskan Isaac menjaga Paul. Selena berusaha meyakinkan Aaron agar ia diperbolehkan membawa Paul ke rumah sakit. Tapi Aaron yang takut sama Isaac menolaknya. Ketika mereka sedang ribut masalah Paul, tiba-tiba mereka melihat Paul tidak ada di tempatnya. Ternyata Paul sudah sadar dan berusaha lari keluar rumah. Tapi Aaron mengejar dan memukulnya, membuat Paul pingsan lagi. Bukan itu saja, Aaron juga menaklukkan Selena dan membawa mereka berdua kembali masuk ke dalam rumah. Sementara itu Rene yang ditinggalkan terikat, didatangi oleh Spencer dalam keadaan bogel. Yang membuat Rene ketakutan. Sementara itu Alberta dan Isaac jadian ketemu di food court. Mereka berusaha saling mendominasi. Alberta berusaha menjalankan perannya sebagai dominatrix, sedangkan Isaac, orang yang paling sangat tidak mau diatur.
Tapi Ishak harus menahan kebiasaannya yang teriak-teriak karena ada 2 orang polisi di belakang mereka. Alberta mengaku mempunyai uang $20.000 dan menahan Rene, sehingga Ishak harus mengikuti aturannya. Alberta berjalan menuju supermarket tempat ia bekerja, dan Ishak mengikutinya. Ishak yang sudah tidak sabar, mengancam Alberta kalau ia membawa pistol. Alberta menjebak Ishak hingga kepala keamanan supermarket, si tegas datang. Tapi tiba-tiba, Ishak malah mengeluarkan pistolnya, hingga mengundang anggota keamanan yang lain pada berdatangan. Alberta mengambil kunci mobil Ishak dan bergegas pergi dari situ. Alberta melihat Ishak ditangkap oleh polisi. Alberta kembali ke rumah Spencer menggunakan mobil Ishak. Di rumah menemukan Spencer terikat bogel di kursi. Sudah dapat dipastikan Rene kabur, dan Selena sepertinya belum kembali. Tapi untung tas berisi uang masih ada. Bersama Spencer, Alberta bergegas mencari Selena. Sementara itu si botak Rene sampai di rumah Paul. Ia membawa peralatan dominatrix milik Selena. Saking terburu-burunya, Alberta menabrakkan mobil Ishak ke rumah tetangganya Paul. Ketika turun dari mobil, tiba-tiba ia melihat uang di dalam bemper mobil yang ringsek. Ketika si botak Rene mulai menyiksa Paul, untung Alberta masuk. Alberta mengatakan pada Aaron kalau Ishak yang mengambil uang Rene, bukan Paul. Dan Ishak sudah ditangkap polisi. Aaron yang merasa bersalah hendak membebaskan Paul, tapi dilarang oleh si botak Rene. Kesempatan ini digunakan Alberta untuk mengadu domba mereka, hingga mereka berkelahi. Aaron berhasil mengalahkan Rene. Rene pun akhirnya sadar kalau ia telah diperdaya oleh Ishak. Karena kasihan, Alberta pun mengembalikan rambut Rene yang ia ambil. Alberta menyuruh Aaron pergi agar ia tidak terlibat, karena sebentar lagi polisi akan datang. Selena meminta Spencer agar mengantar Paul ke rumah sakit. Tapi Paul yang sudah naksir berat sama Alberta, mengajaknya kencan di hari Jumat, untuk melanjutkan kencan mereka yang tertunda. Dengan kembali bergaya seperti anak anjing, Paul memaksa, membuat Alberta dengan agak berat hati mengiyakannya. Ketika Paul sudah pergi, Alberta mengatakan pada Selena kalau ia tahu di mana uang 500.000 itu. Mereka menuju ke tempat mobil Ishak diparkir, tapi banyak orang di situ dan mobilnya udah enggak ada. Akhirnya, dengan wajah lesu Selena harus membuyarkan harapannya untuk pensiun dini dari dominatrix, untuk mencapai cita-citanya yang sebenarnya. Tapi tiba-tiba, ternyata Alberta sempat mengambil sebagian dari uang itu. Betapa girangnya mereka berdua. Dan film pun berakhir di sini. Tunggu dulu, ternyata mobil Ishak dibawa oleh Aaron. Nah, bagaimana alur cerita filmnya? Kalau kalian suka, jangan ragu-ragu untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar mendapat video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.